Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Andiani Hasya dengan NIM 210207083 dari Prodi Psikologi kelas C. Pada kali ini saya akan menjelaskan teori behaviorisme dari Skinner. Berikut ini ada beberapa pembahasan yang saya akan jelaskan dimulai dari biografi Skinner hingga kritik teorinya. Langsung saja yang pertama kita ke biografi Skinner. Dengan nama lengkap, Bruce Frederick Skinner atau yang disingkat dengan B.F. Skinner merupakan salah satu tokoh psikologi yang lahir pada tanggal 20 Maret 1904 di Pennsylvania, Amerika Serikat. Skinner tumbuh di sebuah kota kecil dalam keluarga yang terbilang harmonis. Ayahnya merupakan seorang pengacara sekaligus politisi terkemuka dan ibunya merupakan seorang ibu rumah tangga. Skinner merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Status ekonomi keluarganya tergolong cukup baik. Pada tahun 1926, ia melanjutkan pendidikannya di bidang psikologi di Universitas Harvard. Sebelumnya, Skinner itu sudah banyak membaca karya-karya milik tokoh psikologi seperti Ivan Pavlov, John B. Watson, dan Bertrand Russell. Yang mana dari pemikiran-pemikiran tokoh tersebut, akhirnya Skinner memutuskan untuk terjun ke bidang psikologi. Skinner meninggal pada tanggal 18 Agustus 1990 di Cambridge karena leukemia. Berikut ini merupakan asumsi dasar. Skinner memiliki 3 asumsi dasar dalam membangun teorinya. Yang pertama, perilaku memiliki hukum tertentu. Skinner tidak mencari penyebab perilaku di dalam jiwa manusia dan menolak alasan-alasan atau motif-motif internal. Selanjutnya, perilaku dapat diramalkan. Perilaku manusia atau kepribadian manusia ditentukan oleh kejadian-kejadian di masa lalu dan sekarang dalam dunia yang objektif di mana individu tersebut mengambil bagiannya. Selanjutnya, perilaku dapat dikontrol. Perilaku dapat dijelaskan hanya dengan berkenaan dengan kejadian atau situasi anteseden yang dapat diamati. Kondisi sosial dan fisik di lingkungan sangat penting dalam menentukan perilaku atau kepribadian seseorang. Selanjutnya ada struktur kepribadian. Skinner membagi 2 struktur kepribadian. Yang pertama adalah tingkah laku responden. Nah, tingkah laku responden ini merupakan perilaku yang muncul secara otomatis dan refleks. Contohnya seperti kita menjauhkan tangan ketika tangan kita menyentuh benda yang panas atau ketika kita berkedip. Yang kedua adalah tingkah laku operan. Tingkah laku operan adalah respon atau tingkah laku yang bersifat spontan tanpa stimulus yang mendorongnya secara langsung. Nah, tingkah laku ini ditentukan atau dimodifikasi oleh reinforcement atau penguatan yang mengikutinya. Contohnya ada seorang anak yang belajar dengan giat. Nah, lalu ia mendapatkan hadiah atau diberikan hadiah oleh ibunya. Hadiah ini merupakan reinforcement atau penguat positif sehingga sang anak menjadi lebih giat. Selanjutnya adalah dinamika kepribadian. Yang pertama ada tingkah laku dan belajar. Substansi dari teori Skinner ini adalah teori belajar. Pengkajian mengenai bagaimana proses individu memiliki tingkah laku baru, menjadi lebih tahu dan menjadi lebih terampil. Menurut Skinner, kehidupan itu terus-menerus dihadapkan dengan situasi eksternal yang baru dan individu harus belajar merespon situasi baru tersebut. Baik itu menggunakan respon yang lama atau menggunakan respon yang baru saja ia pelajari. Konsep dasar dari asumsi di atas adalah bahwa tingkah laku manusia itu dapat dikontrol oleh konsekuensi tingkah laku tersebut. Manusia atau binatang dapat dilatih melakukan semua jenis tingkah laku jika semua konsekuensi dapat diubah dan diatur sesuai dengan tujuan yang dikehendaki.
Yang selanjutnya adalah yang kedua, pengkondisian klasik. Nah, ini tuh tipe pembelajaran di mana suatu organisme atau individu belajar untuk mengaitkan atau mengasosiasikan stimuli netral menjadi stimuli bermakna dan menimbulkan kemampuan untuk mengeluarkan respon yang serupa. Ini tuh seperti percobaan oleh Pavlov yang menguji anjingnya dengan bunyi bel. Nah, dalam percobaan klasik pengkondisian klasik ini, Pavlov itu menggunakan bel dihadapkan dengan anjingnya. Nah, pada mulanya anjing tersebut biasa-biasa saja gitu ketika mendengarkan suara bel. Namun ketika suara bel tersebut diikuti oleh makanan, jadi setiap anjingnya mendengarkan suara bel lalu ia menerima makanan, lama-kelamaan anjing ini akan mengasumsikan atau mengaitkan suara bel dengan makanan. Sehingga ketika mendengarkan suara bel, anjing tersebut otomatis mengeluarkan air liurnya padahal meskipun bahkan tidak ada makanan tersebut. Lalu yang ketiga, conditioning operan. Nah, tipe belajar ini di mana konsekuensi perilaku mengarah pada perubahan probabilitas atau peluang terjadinya perilaku. Nah, ada 3 macam konsekuensinya. Yang pertama, reinforcement positif, reinforcement negatif, dan punishment. Reinforcement ini atau penguatan adalah konsekuensi yang meningkatkan probabilitas bahwa suatu perilaku itu akan terjadi. Skinner mengemukakan bahwa penguatan merupakan bagian yang paling penting atau yang sangat penting dalam pengkondisian operan. Nah, reinforcement ini sangat menentukan perilaku yang muncul. Nah, reinforcement juga dapat bersifat positif atau negatif. Yang positif itu penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti oleh stimulus yang mendukung atau yang menyenangkan, yaitu rewarding. Bentuk-bentuk penguatan positif itu bisa berupa hadiah atau perilaku seperti senyum, menganggukkan kepala, mengacungkan jempol, bertepuk tangan gitu, atau bentuk penghargaan seperti nilai A, nilai 100, juara 1 gitu dan sebagainya. Lalu jika reinforcement negatif itu merupakan penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan penghilangan stimulus. Contohnya, ibu menyita handphone anaknya yang malas belajar. Nah, menyita ini merupakan bentuk reinforcement negatif, yaitu penghilangan stimulus. Selanjutnya adalah hukuman. Hukuman ini merupakan konsekuensi yang menurunkan probabilitas terjadinya suatu perilaku. Beberapa respon mungkin dapat diperlemah, bahkan dihilangkan dengan hukuman. Menurut Skinner, hukuman ini terjadi ketika respon diikuti oleh kehadiran stimulus yang tidak menyenangkan. Nah, ada bedanya nih antara penguatan negatif dengan hukuman. Kalau negatif itu mengarah kepada proses menghilangkan sesuatu yang tidak yang menyenangkan gitu. Sementara kalau hukuman itu dihadirkannya sesuatu yang tidak menyenangkan sehingga menurunkan probabilitas terjadinya perilaku. Contohnya kayak gini. Nah, anak yang malas belajar tadi jika menggunakan reinforcement negatif, maka ibu tersebut menyita handphone anaknya. Sementara jika menggunakan hukuman, maka ibunya memberikan misalnya seperti mencubit atau mengurung anaknya. Jadi punishment itu diberikan yang tidak mengenakan, sementara kalau reinforcement atau penguat negatif itu menghilangkan stimulus yang menyenangkan. Nah, di sini ada perkembangan kepribadian. Menurut Skinner, perkembangan kepribadian itu tidak didasarkan pada kematangan fisik, melainkan pada pengaruh eksternal. Terdapat 2 prinsip pengaruh perkembangan kepribadian. Yang pertama itu tingkah laku sosial. Nah, intinya tuh perkembangan kepribadian itu ditentukan oleh bagaimana interaksi individu terhadap sosialnya. Karena interaksi tersebut memberi penguatan kepada individu. Kepribadian atau perilaku individu ini dapat berubah menyesuaikan bagaimana faktor eksternalnya, yaitu lingkungannya.
Contohnya, jika kita berada di lingkungan teman-teman yang rajin belajar, maka lama-kelamaan kita akan ikut terpacu untuk belajar dibandingkan jika kita sendirian atau jika kita berteman dengan teman-teman yang malas belajar, maka kita juga akan ikut malas belajar. Jadi kepribadian individu itu pasti bakal berubah sesuai dengan lingkungan di mana ia tinggal. Lalu yang kedua adalah ketuaan. Nah, menjadi tua itu dapat mempengaruhi proses perkembangan kepribadian, tapi bukan perkembangan yang ke arah lebih efektif gitu, melainkan sebaliknya. Karena semakin tua itu panca indera semakin melemah. Nah, melemahnya panca indera ini dapat mengurangi keefisienan belajar individu tersebut yang otomatis mengurangi reinforcement-nya atau penguatannya. Contohnya orang yang udah tua kehilangan sensitivitas pendengaran atau penglihatannya sehingga ia menjadi kurang mendengar atau kurang jelas melihat apa yang terjadi di hadapannya sehingga proses pembelajaran menjadi kurang efektif. Berikut ini adalah aplikasi teori. Yang pertama adalah tingkah laku abnormal. Menurut Skinner, tingkah laku abnormal memiliki prinsip yang sama dengan tingkah laku normal. Manusia ini pada dasarnya dibentuk dan ditentukan oleh lingkungan sosial budayanya. Perilaku manusia itu dipelajari termasuk juga perilaku abnormal. Nah, contohnya tuh seperti ini. Anak menjadi seorang perokok karena melihat orang tuanya juga merupakan seorang perokok. Nah, solusinya jika anaknya ini ingin berhenti merokok, maka orang tuanya juga harus berhenti merokok. Lalu contoh yang kedua, anak berkata kasar padahal tidak ada keluarga yang berkata kasar. Tapi kenapa hal itu bisa terjadi? Ternyata keluarganya ini tidak pernah memberikan punishment ketika anaknya berkata kasar. Sehingga anak tersebut belajar bahwa berkata kasar bukanlah hal yang salah. Nah, solusinya orang tua harus memberikan hukuman ketika si anak berkata kasar. Dapat disimpulkan bahwa tingkah laku abnormal harus dipahami melalui sejarah penguatannya yang individu tersebut terima. Nah, tingkah laku abnormal itu dapat diganti dengan cara sederhana atau dapat dihilangkan dengan cara yang sederhana, yaitu dengan memanipulasi lingkungannya mengikuti conditioning operan dan conditioning responden. Selanjutnya ada modifikasi tingkah laku. Yang pertama adalah flooding. Flooding ini merupakan teknik yang digunakan konselor untuk mengurangi kecemasan konseli dengan cara menimbulkan kecemasan tersebut berkali-kali, sehingga nantinya kecemasan itu akan berkurang. Ketika ingin mengubah perilaku, kita itu atau konseli itu akan langsung dihadapkan dengan kecemasan yang sangat besar. Biasanya ini tuh diterapkan atau diaplikasikan oleh individu yang mengidap fobia. Nah, contohnya tuh seseorang fobia dengan kucing. Maka orang tersebut akan dihadapkan langsung dengan kucing. Tentu saja akan ada kecemasan yang sangat tinggi gitu ketika dihadapkan dengan kucing. Maka ada mekanisme atau diperlukannya relaksasi yang harus dijalani oleh si klien. Flooding ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena reaksi emosi yang sangat tinggi bisa menimbulkan akibat tertentu. Bahkan pada penderita gangguan jantung, flooding ini bisa berakibat fatal. Selanjutnya adalah terapi aversi. Terapi ini mengurangi perilaku dengan mengaitkan hal atau perilaku tersebut dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Contohnya orang yang ingin berhenti merokok. Biasanya itu diterapkan oleh orang-orang yang kecanduan. Nah, orang yang merokok, ketika ingin merokok atau ketika merokok, ya tuh tangannya tuh akan dikasih korek gitu. Nah, jika terus-terusan seperti ini, ya tuh akan otomatis mengaitkan rokok dengan panas. Atau misalnya kita kecanduan makanan yang nggak baik gitu. Nah, kita tuh bisa memberikan makanan itu eh, di apa misalnya kita kecanduan seblak.
Nah, seblak itu kan identik dengan micin, dengan garam. Nah, kita bisa makan seblak tapi tanpa diberikan garam atau micin. Itu kan tidak enak. Nah, jika kita terus-terusan seperti itu, maka kita tuh akan mengaitkan seblak dengan rasa hambar dan kita otomatis akan mengurangi kecanduan tersebut. Selanjutnya adalah keterampilan sosial. Ini tuh bagaimana membentuk perilaku individu supaya dapat berdinamika dengan baik di lingkungannya. Klien atau konseli ini akan diajarkan teknik-teknik khusus untuk berinteraksi sosial. Biasanya tuh diterapkan oleh konseli depresi. Teori depresi yang paling terkenal itu kan menyatakan bahwa penyebab depresi dikarenakan interaksi sosial yang buruk sehingga menimbulkan perasaan terasingkan. Nah, klien yang mengidap depresi ini akan diberikan teknik-teknik khusus bagaimana cara berinteraksi atau bersosialisasi dengan baik sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Ketika konseli memiliki interaksi yang cukup baik dengan orang lain, maka konseli mampu menyalurkan pendapatnya gitu, emosinya atau perasaannya dengan adaptif. Nah, dengan adanya latihan dan pembelajaran keterampilan sosial, diharapkan konseli atau klien mampu melakukan interaksi sosial yang lebih baik. Yang selanjutnya yang terakhir adalah token ekonomi. Token ekonomi ini merupakan salah satu teknik modifikasi perilaku dengan cara pemberian satu kepingan atau satu tanda setiap kali perilaku sasaran muncul. Muncul biasanya itu diaplikasikan oleh anak-anak TK atau anak-anak kecil. Misalnya, untuk menimbulkan perilaku bersih, setiap kali sang anak menggosok gigi atau mandi, anak tersebut mendapatkan satu bintang. Setiap mencuci tangan dapat satu bintang, setiap mandi diberikan satu bintang, setiap ia membersihkan kamarnya diberikan satu bintang. Nah, jika bintang tersebut sudah terkumpul, maka akan ada reward yang diterima anak tersebut. Jika terus-terusan seperti ini, menurut Skinner, meskipun nanti reward-nya sudah dihilangkan, anak tersebut sudah menjadi atau memiliki kepribadian yang bersih. Selanjutnya adalah kritik teori. Yang pertama, tidak menghargai harkat kemanusiaan. Teori Skinner ini dianggap tidak menghargai harkat kemanusiaan. Manusia bukanlah mesin atau robot yang hanya diatur oleh lingkungan, tetapi manusia juga merupakan organisme yang memiliki kesadaran untuk bertingkah laku dan bebas dan spontan. Yang kedua, terlalu menyederhanakan masalah. Teori Skinner ini dinilai menggeneralisasi tingkah laku, eh, menyamakan tingkah laku hewan, itu merpati atau anjing dengan dengan manusia. Karena manusia itu merupakan organisme yang sangat kompleks, sehingga penyamaan hewan dengan manusia itu dinilai terlalu jauh dan luas. Yang terakhir adalah mengabaikan internal, mental, dan fisiologi. Pendekatan Skinner dalam terapi tingkah laku tadi secara umum dikritik karena hanya mengobati simptom-simptomnya saja. Sementara itu dinilai mengabaikan internal, mental, dan fisiologis klien. Sekian presentasi dari saya. Semoga ilmu yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.